Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salihin sadiqin sabirin rahimin rasidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba andaka yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'andati kulli ma'lumilat. Para pirsawan rahimakumullah, selamat bertemu kembali di dalam channel yang kita cintai ini, yaitu Wasiat Aladin Channel. Pada episode yang lalu, saya telah menjelaskan masalah tentang wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam, Arafah artinya kenal. Kemudian saya jelaskan juga tentang peristiwa penting di Arafah, yang di sanalah hendaknya peristiwa itu menjadikan sebuah kenangan, bahkan menjadi sifat kita untuk kerja di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Peristiwa pertemuan antara Bapak Adam dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Lambang apa itu? Jabal, gunung. Nah, ini merupakan simbol hati seorang haji yang melakukan ibadah haji hendaknya mempunyai simbol peristiwa pertemuan Bapak Adam dan Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Artinya apa? Hatinya penuh dengan rahmat. Hatinya penuh dengan cinta kasih antara satu dengan yang lain. Sehingga seorang haji, karena dia mempunyai sifat cinta kasih, maka dia akan menjadi orang yang pemaaf. Seorang haji harus mempunyai sifat pemaaf, harus mempunyai sifat kasih sayang yang akan dibawa nanti di tengah kehidupan. Karena apa? Dia nanti akan menjadi khodimul ummah. Karena itu, kewajiban seorang haji adalah dakwah, mengajak-ngajak pada kebaikan, mencegah kepada keburukan. Nah, kan itulah seorang haji mesti mempunyai sifat yang berbeda sebelum dia berangkat haji. Manakala dia sebelum haji, dia menjadi orang yang tidak sabar, maka begitu pulang haji, dia menjadi orang yang penyabar, orang yang pemaaf. Itulah hikmah daripada wukuf di Arafah. Kemudian berangkat menuju ke Mina, kemudian di Musdalifah singgah. Wukuf dulu juga sebentar di situ. Perlu apa? Mencari batu. Musdalifah disebut juga Masy'aril Haram, Uzah atau Jumat. Disebut Musdalifah karena para haji datang pada sebagian malam atau Zulfah. Panjangnya kira-kira 40 km. Itu adalah tanah suci. Semuanya itu adalah tanah suci. Di situ orang mencari batu. Kemudian, apa itu Masy'aril Haram? Sebagaimana ini saya katakan tadi, bahwa Musdalifah berasal dari kata zalafa
atau mendekati atau maju. Ya, maju. Maksudnya apa? Muzdalifah, Zulfa artinya sebagian malam. Tapi juga bermakna mendekati. Bermakna juga maju. Artinya apa? Seorang haji, pengamal haji, di saat itu sesudah dia itu wukuf, mengadakan self koreksi, mengadakan ikhtisar di dalam dirinya tentang sifat-sifatnya masa lalu sampai masa sekarang, sehingga ditemukan apakah dia itu orang baik atau orang buruk. Pada waktu tarwiyah dia mengadakan ikhtisar, dia mengadakan self koreksi. Kemudian apa? Di sana dia taubat, di sana dia tuh melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan. Untuk apa? Untuk merubah sifatnya yang lama menjadi sifat yang baru. Harus ada perubahan. Nah, sejak waktu di wukuf itulah niat perubahan. Kemudian dilanjutkan perjalanan dengan di Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah disebut juga Masy'aril Haram. Masy'ar berasal dari kata sya'ara, syi'ron, syu'uron. Bermakna merasa, mengetahui, mengingat, feeling. Jadi, feeling terhadap apa? Terhadap hal-hal yang haram. Jadi, sebelum terjadi sesuatu yang haram, ini ada gejala-gejala yang gak beres ini. Ada feeling. Maka dia siap-siap apa? Siap-siap untuk menghindari. Nah, karena itu, di dalam lambang, ini apa, di dalam manasik ini, lalu dia mencari batu. Batu. Perlunya apa? Nanti untuk melempar. Melempar apa? Melempar setan. Nah, ini dilambangkan apa? Bahwa pada waktu Nabi Ibrahim mau nyembelih Ismail, digoda oleh iblis, dilempar. Nah, jadi orang menghadapi sesuatu, apa itu halal atau haram, itu ada feeling dulu, ada rasa dulu. Maka manakala merasa bahwa itu adalah hal-hal yang haram, maka jaga-jaga. Jaga-jaga untuk tidak melakukan keharaman. Nah, ini bagi seorang haji. Anda nanti yang akan menjadi pemimpin di masyarakat. Apakah menjadi lurah, apakah menjadi bupati, apakah menjadi DPR, atau apa saja. Mungkin juga menjadi pedagang, mungkin juga menjadi pegawai. Ada keharaman-haraman yang bakalan datang. Seorang haji itu siap-siap. Karena apa? Dia itu sudah memakai pakaian takwa. Seorang haji itu memakai pakaian takwa sampai hari kiamat. Karena pada waktu tahallul, sudah tahallul, kuning rambut, kemudian baju ihramnya dibuka, lalu dia pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa itu adalah lambang apa? Lambang kehidupan duniawi. Kehidupan material. Tetapi ihram adalah pakaian rohani. Pakaian rohani tidak akan bisa copot. Begitu dipakai sekali, maka sepanjang hidupnya dia harus memakai terus. Ada artinya apa? Memakai pakaian ketakwaan. Jadi, seorang yang memegang jabatan atau seorang pegawai atau seorang pedagang, setiap menghadapi hal-hal yang sifatnya keharaman, harus buru-buru ditahan. Siap-siap untuk menolak. Nah, inilah isyarat atau lambang mencari batu. Mencari batu untuk apa? Menolak keharaman. Apa itu? Iblis yang bakal datang menggoda. Tidak disimbolkan pada waktu Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Nah, para jamaah rahimakumullah. Jadi, ini adalah mata pelajaran untuk kesucian sepanjang hidup. Siapa saja di mana dia hidup lalu menjumpai
hal-hal keharaman yang bakalan datang, dia harus siap-siap untuk menolak. Nah, ini dilambangkan pada apa? Pada waktu dia wukuf di Musdalifah. Karena itulah di Musdalifah sholat, berzikir banyak-banyak, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Hidupnya itu dilindungi sehingga dia akan selamat daripada dosa-dosa. Karena Musdalifah itu adalah seperti itu. Nah, karena itu bagi orang yang mengamalkan isyarat simbol Musdalifah mencari batu, artinya apa? Untuk senantiasa waspada terhadap dosa. Karena itu, mungkin Anda sebagai hakim, maka kodanya itu banyak sekali, udah tahu. Bakalan nanti orang-orang pada minta supaya dibenarkan, sehingga dia sanggup untuk membayar berapapun juga. Mungkin juga menjadi jaksa, mungkin juga menjadi lurah, akan disogok dengan uang yang menggiurkan hatinya. Tapi ingat, uang itu sebetulnya adalah haram. Uang itu sebetulnya api. Manakala diberikan makanan kepada orang tua, maka orang tuanya makan api. Diberikan kepada istrinya, pada anaknya sebetulnya makan api. Dia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Karena apa? Apapun juga keharaman itu akan menjadikan efek yang buruk pada badannya. Dikatakan Rasulullah, daging, tulang, darah yang terdiri dari sesuatu yang haram, yang patut untuk menempatinya adalah neraka. Karena itu, marilah simbol ini selalu dikenang di dalam hidup seorang haji. Sehingga hidup seorang haji akan senantiasa bersih, suci, menjaga kehalalan-kehalalan. Nah, ini di dalam kisah Aladin. Nah, dalam kisah Aladin, bagi Anda-Anda yang mengikuti kisah Aladin episode 1, Aladin ketika akan mencari lampu wasiat, dia oleh ibunya itu dibekalin piring putih. Aladin, supaya kamu berhasil, ini piring. Gunakan piring ini, isi dengan makanan-makanan yang halal. Seorang haji juga sepanjang hidupnya, makanan yang masuk ke dalam perutnya haruslah makanan-makanan yang halal. Keharaman itu akan dirasakan sebelumnya. Akan merasakan, hati kecil itu tahu bahwa ini adalah haram. Karena apa? Al-haramu bayyinun wal halalu bayyinun. Halal dan haram itu semuanya jelas. Hati kecil itu tahu bahwa ini adalah haram. Apalagi yang jelas-jelas haramnya. Anda akan memasuki surga atau tidak. Surga apa, dunia ini akan dijadikan menjadi surga dunia atau surga akhirat. Anda sendirilah yang bisa merasakan. Nah, di sini di Musdalifah ini simbolnya. Simbol untuk merasakan keharaman-keharaman sehingga dia bisa menolak. Disimbolkan dengan apa? Mencari batu untuk melempar jumroh di Mina. Nah, insya Allah kita nanti akan menceritakan simbol apa itu lempar jumroh di Mina, sehingga kita semuanya akan mempraktekkan di tengah kehidupan. Karena seluruh manasik itu harus dipraktekkan di tengah kehidupan. Seluruh simbol-simbol itu harus dipraktekkan di tengah kehidupan untuk menjadi apa? Agar kita menjadi manusia mutakin, agar kita bisa menjadi khadimul ummah yang rahmatan lil alamin. Pelayan umat yang membawa rahmat pada segenap kehidupan di seluruh alam. Saya rasa cukup itu, dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini ada manfaatnya
untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang haji, yang baru mengamalkan haji, atau sedang mengamalkan haji, atau akan mengamalkan haji. Sehingga haji yang bapak-bapak, ibu-ibu amalkan akan menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Saya rasa cukup itu, dan akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.